Sahabat biografi dunia, pertemuan kali ini akan membahas tokoh diktator dunia, yaitu Benito Mussolini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus memberi pengetahuan tokoh-tokoh penting dunia. Benito Mussolini dilahirkan sebuah rumah kecil yang serba kekurangan di Penano da Costa, sebuah desa di daerah penanaman anggur Italia Tengah, yaitu Romagna. Ayahnya adalah seorang pandai besi dan seorang sosialis tulen, sementara ibunya adalah seorang mantan guru sekolah. Keluarga itu hidup melarat, perabot rumah tangganya pun sedikit sekali, dan pada musim dingin mereka tak mampu membeli bahan bakar. Karakter Benito dibentuk oleh kemiskinannya dan sistem sosialis yang garang dari ayahnya, yang mengajarkan kepadanya untuk membenci monarki, agama, dan masyarakat. Masa sekolah Benito adalah masa-masa liar dan penuh ketegangan karena sifatnya yang terlalu menuruti suasana hatinya, suka bertengkar, melawan. Dia menjadi momok bagi para gurunya. Pada usia 9 tahun, dia memasuki sekolah asrama, tetapi setelah menikam seorang anak laki-laki lain dengan sebuah pisau lipat, dia dikeluarkan. Di sekolah-sekolah lain pun, dia selalu terlibat dalam perkelahian dan keributan. Salah seorang teman sekolahnya menggambarkan dia sebagai anak yang berpakaian aneh, hitam seluruhnya, yang sudah mulai menghijau karena tuanya dan bertampalan. Di siku-siku dan lutut-lututnya, dia memakai dasi hitam yang berjela-jela, simbol individualisme. Pada suatu kesempatan, dia mengorganisir sebuah kelompok untuk memprotes soal roti-roti busuk yang diberikan kepada anak-anak itu. Dia mendorong paksa teman-teman sekolahnya untuk turun ke lapangan dan bersikap kurang ajar kepada para gurunya. Benito tetap sekolah sampai usianya mencapai 18 tahun karena ia tahu bahwa ia memerlukan ijazah agar bisa mengajar di sekolah dasar. Setelah memperoleh ijazah dasarnya itu, dia pun langsung berhenti. Tak lama kemudian, karena bosan mengajar, dia berangkat dalam keadaan tidak mempunyai uang ke Swiss, di mana dia bekerja apa saja sedapatnya, seperti misalnya menjadi pembantu tukang jagal dan menjadi buruh. Dia bangga sekali akan pendidikannya dan melahap bacaan apa saja yang terpegang olehnya. Dua orang penulis yang sangat mengesankannya adalah Karl Marx, tokoh komunis, dan Louis Blacquet, si revolusioner Prancis. Dia menjelajahi seluruh negeri Swiss dan berpidato secara menggebu-gebu tentang kejelekan semua penguasa, termasuk pihak militer, pemerintah monarki, dan kapitalisme. Pada tahun 1912, dia dinominasikan sebagai Direktur Avanti, satu-satunya surat kabar harian yang berhaluan sosialis yang diterbitkan di Milan. Ayahnya meninggal dunia pada usia 57 tahun, dan di Milan Benito menceburkan dirinya ke dalam kancah berpolitikan besar. Benito bekerja keras untuk meningkatkan sirkulasi Avanti yang kemudian mencapai lebih dari 100.000 eksemplar. Dia menerbitkan surat kabar Poloppo di Italia, yang penerbitannya pertama beredar pada tanggal 15 November 1914. Benito menggunakannya sebagai mimbar sampai tahun 1922 untuk mengumbarkan pendapat-pendapat mengenai politik selama karirnya. Dalam militer, dia menolak tawaran berbagai privasi dan tempat-tempat yang melindunginya. Dia menulis berbagai artikel untuk Poloppo di Italia yang mendesak rakyat Italia untuk melakukan resistensi tanpa henti dalam Perang Dunia Pertama
karena dia yakin bahwa pada akhirnya Italia akan mencapai kemenangan. Melalui surat kabarnya, dia berkampanye untuk disiplin perang dan penindasan koran-koran sosialis. Pada tahun 1918 di Italia berkembang secara meluas suatu semangat yang tinggi untuk memikul tanggung jawab dan berkorban. Peperangan itu berakhir dengan kemenangan untuk Italia. Benito selalu memulai gerakan fasis pada tanggal 1917 untuk menentang imperialisme negara mana saja yang merusak Italia. Dalam penyelesaian perdamaian setelah Perang Dunia, kepada Italia tidak diberikan banyak wilayah yang dilakukan sebagai miliknya. Pada pemilihan tanggal 16 November 1919, para anggota fasis ditahan dan mereka yang terancam pun telah menghilang. Surat-surat kabar Mussolini disensor. Kaum fasis mengadakan pertemuan dan perjanjian akan tetap bergerak dan siap untuk menghadapi segala akibatnya. Para fasis mengenakan kemeja hitam dan menghadapi penyergapan, jebakan, dan pembantaian oleh pengawal kerajaan pemerintah demokrasi liberal. Kaum komunis membunuh beberapa orang fasis. Pada pemilihan tahun 1921, Mussolini terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan dengan mayoritas yang besar. Beberapa anggota fasis terpilih juga menjadi anggota Dewan Perwakilan. Ketika partai-partai sosialis dan kiri melancarkan pemogokan umum di seluruh Italia, kaum fasis di bawah pimpinan Mussolini menjerang Avanti, mengendalikan pelayanan-pelayanan pemerintah, menduduki stasiun-stasiun listrik untuk mencegah sabotase. Kaum fasis mencapai sasaran puncak mereka, yaitu merebut kekuasaan. Dalam proklamasinya, pihak fasis menyatakan bahwa tujuan mereka adalah melakukan tata tertib dan disiplin kepada bangsa. Sebelumnya, Italia telah mengalami ketidakstabilan politik dengan berjatuhannya berbagai pemerintah dan dengan adanya krisis kepemimpinan. Mussolini telah melengkapi kantor-kantor surat kabar Poloppo di Italia dengan segala-galanya untuk mempertahankan diri terhadap serangan pasukan pemerintah. Revolusi fasis dilancarkan pada tanggal 20 Oktober 1929. Para pemimpin dan politisi berdatangan kepada Mussolini untuk memaksanya agar mau menyelesaikan masalahnya secara kompromi. Tetapi Mussolini bertekad untuk meneruskan revolusi fasis sampai menang. Pada saat itu fakta Presiden Majelis hendak melakukan undang-undang darurat perang yang pengesahannya ditolak oleh penguasa tertinggi. Mussolini berangkat ke Roma untuk bertemu dengan penguasa tertinggi dan memperoleh persetujuannya dan bersiap-siap untuk membentuk kementerian baru. Pada saat itu, Mussolini sudah memobilisir 300.000 militer kemeja hitam. Dia melarang mereka melakukan tindakan pembalasan terhadap para pemimpin oposisi. Dia membentuk pemerintah yang bersifat nasionalis, yang mengikutsertakan kaum nasionalis, liberal, dan demokrasi sosial. Dia menyerahkan pengolahan surat kabarnya kepada saudaranya, Arnaldo. Dia pun berangkat menuju Roma untuk memimpin pemerintahan. Pada tahun 1923, nasionalis Italia disatukan dengan fasis. Dia sudah menjadi kepala pemerintahan pada usia 39 tahun. Dia berhasil menciptakan ketertiban bagi masyarakat Italia. Keruntuhan moral dan fisik Mussolini setelah tahun 1940 dan kematian yang kejam telah mengaburkan segala prestasinya. Mussolini menerapkan Italia suatu sosialis bentuk baru, sosialis nasional, di mana negara yang mengandalkan ekonomi, parlemen, dan segala bentuk pemerintahan demokrasi disapu bersih dan bangsa persatukan di bawah kendali satu orang, seorang diktator. Hingga tahun 1940, Mussolini keenakan diemong-emong oleh orang-orang Jerman, Inggris, Perancis. Dia mengangkat status internasional Italia sedemikian tingginya hingga kekuatan-kekuatan ini tidak melihat kelemahan esensial Italia. Dia memulihkan hukum, ketertiban, dan memperkarsai beberapa pembangunan ekonomi yang penting.
kemampuannya untuk melakukan semua ini dengan segala kekurangannya yang nyata itu, dengan segala kesombongannya, kecemburuannya, ketidaktahuannya, dan perhitungan-perhitungan politiknya yang keliru, benar-benar merupakan suatu hal yang sangat menakjubkan. Namun, ketika masa kekuasaannya selama 23 tahun itu berakhir, Italia benar-benar berantakan dan hancur luluh. Inilah akhir hasil yang dicapainya. Seorang boleh berkata bahwa Italia itu patut mendapatkan orang yang sangat mereka kagumi. Pada jam 10.30 malam, tanggal 9 Mei 1936, di hadapan keruhan bunyi trompet dan sorak-sorai 400.000 orang yang kegirangan, Benigno Mussolini melangkah ke balkon Palazzo Venezia di Roma. Dengan kedua tangannya di pinggul, rahang yang besar menjorok keluar. Dengan angkuh, kaki-kaki merenggang, dia menyapu pandangannya ke arah orang-orang yang berjubel itu. Dia mengangkat tangannya, pasukan kemeja hitam, perjuang revolusi. Dia berteriak dengan suara lantang, takdir Abyssinia sudah dibubui segel hari ini. Italia sudah mendapatkan kekaisaran. Kata-kata terakhir dari ucapannya tenggelam di dalam kegaduhan jeritan kegirangan yang diiringi alunan suara das, das, das. Wajah Mussolini tampak pucat dan tenang di tengah-tengah kemeja-kemeja hitam serta seragam-seragam abu-abu dari militer fasis. Bagi para pemuja, dia tampaknya seperti dewa. Di pagi hari tanggal 29 April 1945 di Viale Loreto, Milan, mayat 6 orang anggota fasis didapati tergantung terbalik dengan kaki-kaki di atas dari sebuah balok penumpang di hadapan sebuah bengkel. Salah satunya adalah Benito Mussolini dalam bentuk yang babak belur dan hampir-hampir tidak bisa dikenali. Di sampingnya adalah Caretta Petacci, budiknya yang setia. Seorang perempuan melepaskan 5 buah tembakan ke arah tubuh Mussolini sebagai pembalasan dendam untuk 5 orang putranya yang sudah mati. Para lelaki meludahi mayat itu dan memaki-maki atau menghantamnya dengan kayu. Mayat-mayat itu berayun-ayun, tak menentu di dalam angin sepoi-sepoi pagi, dan orang-orang berkerumunan membisu. Das yang mereka benci dan hina akhirnya mati.